Warga geruduk Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi lantaran menganggap Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi kurang sehat pada saat ini. Sehingga pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 warga unjuk rasa di Pengadilan Negeri dan Polres Tebing Tinggi. Hal ini karena pada tanggal 2 Maret 2024 Polres Tebing Tinggi Sat Narkoba menangkap 2 orang penyalahgunaan narkoba yang bernama Aisyah sebagai bandar sabu dengan barang bukti 4J sabu. Temannya yang bernama Salman dengan barang bukti bong, alat penghisap sabu. Keduanya warga Jalan Pala 1 lingkungan 3 Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Dalam proses di Polres berkas setelah P21 dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tetapi di Pengadilan Negeri Hakim memvonis tersangka bandar sabu tersebut, Anissa diputuskan menyatakan bebas. Dengan keputusan bebas tersebut, warga Bandar Utama merasa ada keganjilan dalam keputusan bebas yang divonis hakim. Sehingga warga Tebing Tinggi khususnya warga Bandar Utama unjuk rasa dengan mengatasnamakan gerakan masyarakat anti narkoba yang dikoordinator oleh Bapak Suhairi alias Gogon. Di Polres Tebing warga disambut oleh Bapak Kanit Sat Narkoba yaitu Pak Barus. Selesai orasi di Polres lanjut ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Warga memaksa masuk ke dalam pengadilan karena tidak terpenuhi keluar hakim dan ketua pengadilan untuk memberikan keterangan dalam hal vonis bebas. Warga meminta copot hakim yang memvonis bebas bandar narkoba tersebut. Warga menduga ada permainan di dalam vonis itu atau juga diduga menerima suatu dari bandar narkoba tersebut sampai terjadi bisanya dijatuhi hukum bebas. Sementara temannya yang sama ditangkap bernama Salman hanya barang bukti bong masih terhukum sampai sekarang. Ada apa dengan hukum kita sekarang ini, keluh warga. Pengadilan banyak di Indonesia ini tapi keadilan tak pernah kita dapati. Seluruh warga Tebing Tinggi meminta kepada Bapak Kejati Sumut dan Bapak Kejagung RI agar meninjau kembali dalam hal keputusan bebasnya bandar narkoba tersebut yang sangat meresahkan warga. Bandar narkoba merusak anak bangsa, marilah kita berantas narkoba, selamatkan generasi dan bangsa. Sujiono, reporter Palapa TV, mengabarkan. Saya tidak hormat sedang Pak Toto. Silakan keluar. Asal tak terbukti, tentu sikat lagi. Kami tidak buntu. Jangan ada perwakilan, tidak ada, tidak bisa. Baik, terima kasih untuk menjaga ketertiban kita. Kami sangat bermohon dari Humas Pengadilan untuk sementara menampung. Kalau nanti harus kita diskusi di dalam, ada perwakilan. Tidak akan diskusi. Tidak ada perwakilan. Udah, jangan bicara lagi. Keluarkan saja dia. Kami tidak butuh bapak. Tersangka negosiasi di dalam. Keluar. Di bawah 1 sih nggak ditahan, tapi dengan catatan jangan dicak ya Bapak Ibu. Kasih sabarannya anak baru kuliah. Kasih setara sama pengurus keman aman itu, polisi nggak berani nangkap ya. Orang buktinya seperti yang orang bapak ketahui sama. Seperti yang bapak ketahui sama bukan? Saya bertanya pada bapak. Sabar. Kami mau bukti
upaya penyidikan yang kami lakukan, intinya kami lakukan penahanan dia. Ya, kami lakukan penahanan. Kepada pimpinan untuk pendemo, terima kasih. Ini kami mau penjelasan dari Kasat Narkoba. Sebenarnya berapa Ji bahannya itu sama Anissa? Kami butuh penjelasan. Bukan kata awas hakim dikasihkan. Tapi awas takutnya. Jelaskan biar kami cepat. Ini kami yakin sama Ketua Pengadilan Negeri. Tunjukkan keadilan Pak, tolong. Berdasarkan putusan hakim membebaskan si Anissa. Jadi kita sebagai aparat penegak hukum menjalankan apa perintah pengadilan, sehingga si Anissa demi hukum kita bebaskan. Kalau kita seperti Bang Gogon tahu bahwasanya apa yang informasi Bang Gogon sampaikan kepada kita selalu kita tanggapi, selalu kita untuk melakukan pengungkapan terhadap narkoba di Kota Tebing Tinggi ini. Cuman kita butuh alat bukti, dan terhadap kasus Anissa sudah berdasarkan ilmu pengetahuan kami sudah kita proses. Cuman ada upaya hukum melalui pengacaranya apa kita bilang. Itu yang dapat kami jelaskan kepada Pak Gogon. Nanti selebihnya terhadap si Anissa akan kami dalami kembali. Terima kasih. Saya mau tanya dulu Pak. Kan dua yang ketangkap Pak. Hanya bibirnya kaca saja. Sudah, kalau tenang dulu. Kalau kita dua-dua ngomong, nggak akan bisa ada yang benar, ya kan? Sekarang kita gantian, saya akan menjawab. Kenapa si Salman dilakukan proses hukum sampai sekarang melakukan penahanan? Karena dia ada pengulangan perbuatan. Ya, si Salman merupakan residivis, begitu, ya kan? Nah, terhadap si Nisa, inisial A, bukan kami yang membebaskan. Jangan sampai hancur. Ayo ibu-ibunya, nanti kita dimenkan. Kami butuh keadilan Pak ya. Kami nggak mau anak-anak kami rusak karena narkoba. Maka saya hadapi dari dulu laporan warga dari tidak masa, tidak takut mereka banyak duit. Kami aksi ini bukan dibayar, bukan disuruh, karena warga Bandar Utama sudah resah selama ini memberikan info-info masalah pengedaran narkoba di Kota Tebing Tinggi itu. Mengadakan aksi damai ke Polres dan ke PN pada hari Senin tanggal 13 Mei. Dalam rangka apa Bang? Masalah bebasnya pengedar narkoba yang bernama Anissa. Bebasnya Bang, mana bisa bebas? Apakah BB-nya ada Bang, apa semua? BB Anissa ada 4J,39. Jadi mereka bebaskan begitu aja Bang? Ya, di sidang Frapit dibebaskan oleh PN dan hakim. Jadi warga menuntut kenapa bisa dibebaskan gitu aja, padahal selama ini warga Bandar Utama lingkungan 3 resah adanya pengedaran narkoba di Bandar Utama ini. Jadi yang ditangkap ini memang bandar narkoba Bang di kampung ini? Tahu saya dari warga bandar. Pertanyaannya mau diapa dulu atau mau langsung? Pertanyaannya gini Bang. Pertanyaannya banyak nggak? Nggak apalah banyak Bang. Baliknya gimana? Apa hasil dari rundingan tadi? Oh. Itu aja? Iya, itu dulu Bang. Langsung aja? Jubir lah. Sama ya Mas gitu. Oke, jadi tadi baru saja dilakukan pertemuan antara perwakilan daripada masyarakat yang mau menyampaikan aspirasinya ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dan tadi sudah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Ibu Wakil, saya sebagai jubir dan dua humas, di mana di dalam pertemuan tersebut masyarakat, perwakilan dari masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait mengenai perkara narkotika yang ada di Tebing Tinggi, yang mana tadi juga menyampaikan bahwasanya perwakilan dari masyarakat menyampaikan hendak
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pra-peradilan yang diputus di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, perkara nomor 1 tadi ya, perkara nomor 1 garis miring Pitpra garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dan telah disampaikan oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwasanya terhadap putusan pra-peradilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali karena itu telah diatur ketentuannya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tadi. Izin Bang, jadi tadi ada masyarakat yang bertanya masalah, kan 2 orang penangkapan. Kan pas saat penangkapan 2 orang. Yang satu cuma ada BB-nya bom. Yang satu ada BB-nya sabu 4G katanya. Itu macam mana, Bang? Kalau untuk mengenai maksudnya bagaimana apanya? Bagaimana tidak hukumannya? Karena yang satu kan masih proses. Jadi seperti ini. Disampaikan ini kan tadi terkait dengan pertemuan ya. Jadi disampaikan juga di pertemuan tadi bahwasanya terhadap putusan daripada pra peradilan tersebut dapat diakses melalui Tunggu Bang. Sebentar biar soalnya lain pertanyaan tadi Bang. Iya. Dapat diakses karena ada keterkaitan tadi Bapak sebutkan mengenai ada 2 penangkapan. Saya kurang tahu itu bagaimana maksudnya kaitannya dengan yang pra peradilan ini karena yang disampaikan bahwasanya dapat diakses di direktori putusan Mahkamah Agung dan dapat dilihat pertimbangannya di situ. Artinya kenapa maksudnya pertimbangan di mana hakim tersebut akhirnya memutus dengan putusan sebagaimana yang terdapat di dalam direktori tersebut. Kalau tadi kalau tadi Bapak sampaikan tadi ada 2 pada saat penahanan itu ada 2 orang. Mohon maaf kami tidak mendapatkan informasi terhadap mengenai itu karena yang ditanyakan di sini adalah perkara yang sudah dilimpahkan, dalam arti kata ada permohonan pra peradilan yang diajukan ke sini ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan itulah yang tadi Jadi gini Bang, izin kita dari media Bang, kita kan mau konfirmasi masalah penangkapan. Di saat penangkapan itu posisi bandar yang sekarang bebas ini di posisi rumah dia ketangkapnya Bang. Baru dikasih barang itu sama dia. Disaksikan sama kepala lingkungan. Itu dia Bang. Jadi yang mau kita pertanyaan gini Bang, dia ada barang bukti, kenapa bisa diperapitkannya? Sementara kawan ini yang nggak ada, cuman bong aja. Masuk sampai sekarang belum putus. Kembali lagi saya sampaikan bahwa saya ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai jubir, jadi bukan juga dalam kapasitas saya untuk mengomentari. Maka tadi Kak, sebentar biarkan saya izinkan saya untuk menyelesaikannya. Bukan dalam kapasitas saya untuk mengomentari putusan dari pra peradilan tersebut karena begini. Karena kalau saya komentari, saya yang salah. Karena karena putusan pra peradilan tersebut kami sebagai juga hanya menyampaikan data-data yang sebenarnya juga dari pihak media, pantauan dari media juga bisa mengakses di SIPP, aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Kapan putusnya, siapa pemohonnya, siapa termohon, baru amarnya mengenai apa, dan itu juga bisa diakses di direktur. Apa ada pemecahan berkas di sini Bang? Apa ada pemecahan berkas, pemisahan berkas? Biasa tahu saya kan kalau kembali lagi ini menanyakan mengenai pemisahan berkas, saya hanya dapat memberikan informasi terhadap perkara yang sudah terkait dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi, yaitu mengenai pra peradilan tersebut. Di luar dari